Balik lagi dengan gue Ponto di Java Aquatic Indo Channel. Video kali ini kita mau update ketiga akuarium nano yang kemarin. Jadi sudah mulai kelihatan. Kita masukin ikan di sini 2 ekor clownfish dan ini udah mulai terlihat agak hijau dia. Yang ini masih putih dan ini masih bening, masih suci, masih suci. Jadi ini kemarin kita masukin ikan-ikannya. Ini juga kita mulai start. Tapi kita untuk yang ini kita pakai si Vivaria Quick Start untuk bakterinya. Dan yang tengah nanti kita akan pakai Zeo. Sama yang di sebelah kanan kita pakai Azu Plus Ultra BioGuard. Jadi untuk bakteri starternya kita mau coba semuanya karena ini semuanya sama nano tank. Kita mau pakai produk yang berbeda. Jadi nanti untuk pas kita udah isi koral-koralnya juga kita mau aditifnya kita pakai beda-beda. Jadi ntar kita mau lihat, sekalian kita mau review produknya, apa sih perbedaannya masing-masing aditif dari si A, si B, si C, biar kelihatan ininya, biar kelihatan bedanya. Nah, kemarin ini udah dites amonia, dites nitrat, dites salinitas sama Niko. Jadi di sini kemarin itu belum terlalu hijau dan sekarang udah mulai hijau. Kalau ngelihat dari bentuknya ini, sepertinya nitratnya udah mulai ada karena dia udah mulai keluar lumut-lumut hijaunya. Jadi proses itu udah terjadi, amonianya udah ada, dimakan bakteri berubah jadi nitrit, nitritnya dimakan bakteri berubah jadi nitrat. Akhirnya ya inilah. Kalau ini belum terjadi, amonianya kemarin dites juga masih 0, ini juga dites masih 0, makanya kita tambahin ikan. Sama Niko udah dimasukin ikan. Jadi kita mulai start cyclingnya di kemarin, di video yang kemarin. Ya ini amonia masih 0, sekarang udah dimasukin ikan sama Niko. Kemarin udah dimasukin ikan sama Niko. Jadi kita start proses cyclingnya. Mudah-mudahan sih ini nggak lama lagi nih. Kita tinggal tungguin sampai dia agak bersih sedikit. Nitratnya kita bikin supaya dia turun dulu. Ini mungkin lagi tinggi-tingginya si nitrat. Mungkin amonianya juga masih ada. Kita bikin dia turun dulu. Kalau misalnya dia udah di bawah nitratnya, kita mau turunin lagi nanti lebih gampang. Jadi kita memang harus sabar untuk membentuk ekosistemnya, nggak usah terburu-buru. Takutnya kalau misalnya si nitratnya itu dia tinggi dan kita paksa isi, sementara ekosistemnya belum siap, bakterinya belum cukup banyak untuk bisa mengolah si nutriennya, takutnya nanti kalian akan jomplang fosfat dan nitratnya, dan itu tinggi sekali. Dan untuk nuruninnya ke bawah, ya turunin ke bawah pasti ya. Nuruninnya ke atas, itu kan lebih sulit buat kita. Jadi biarin dia saat kalau kosong begini kan lebih mudah si bakterinya. Jadi kalau dia udah kita isi koral, ada kemungkinan kita kasih makan koral setiap hari, nitratnya akan berangsur-angsur naik. Nanti kita malah akan repot untuk turunin lagi ke bawah. Jadi biarin aja dulu. Sementara biarin ini dia cycling dan turun nitratnya, baru kita isi koral. Jadi kuncinya yang penting kalian kalau misalnya mau nge-review itu ekosistemnya dibentuk dulu. Sabar adalah kunci utamanya. Gak usah terburu-buru pengen masukin koral atau masukin masukin ikan, koral dan lain-lain biota di dalamnya. Jadi kalau dari saya sih itu aja. Nanti kita lihat kelanjutannya seperti apa ketiga nanotank ini. Kita mau pakai, ya kita belum tahu sih produk-produknya apa, nanti kita lihat aja. Nah, untuk si jenis-jenis ikannya yang biasanya kan kita suka bingung nih,
Kita mau masukin ikan apa sih buat bantu proses cycling? Sebenarnya di video yang sebelumnya boleh kalian, saya udah bilang, boleh kalian masukin ikan atau kita bilangnya fishless atau tanpa ikan untuk proses cyclingnya. Jadi yang penting adalah sumber amonianya itu. Misalnya gini, kalau misalnya kalian mau pakai ikan, pastiin ikan itu yang aman, jangan ikan yang galak dulu. Kalau botana gitu nggak akan cocok, karena botana itu juga dia tuh lebih kayak butuh waktu deh, butuh si ekosistemnya jadi dulu sampai benar-benar mantap, baru botana bisa masuk dan hidup nyaman di dalam akuarium kalian. Tapi kalau ikan-ikan yang kuat seperti jenis damsel atau betok, terus clownfish, ikan-ikan kecil kayak cantik, itu dia lebih kuat, biasanya lebih tahan banting. Tapi pastiin gini, kalian pakai ikan yang buat cycling itu adalah ikan yang mau kalian pelihara. Nggak usah terlalu banyak, yang penting dia ada. Dia ada gunanya buat kalian akan rawat dia, kalian akan kasih makan. Nah, sisa-sisa makanannya, sisa kotorannya itu yang akan menjadi sumber amonia buat akuarium kalian. Kalian bisa pakai ikan-ikan itu sih, jenis-jenis yang ikan-ikan yang kalian suka. Jangan kita mau masukin betok, tapi kita nggak mau pelihara betok nanti, kasihan juga betoknya. Nanti saat dia udah masuk, kita juga akan repot. Gimana cara ngambil baliknya? Kita nggak mau nih, kita masukin betok nih. Ya udah nggak apa-apa, kita kasih aja ikan murah misalnya, atau ikan yang kuat kita masukin, tapi sementara kita nggak mau pelihara dia juga. Nanti saat dia udah masuk, kita nangkepnya, keluarinnya tuh susah, karena udah ada batu-batu. Saat kita tangkap dia pasti ngumpet di batu. Daripada kita rusak batunya, kita angkat terus kita dapat lagi, mendingan ya paling enak sih buat saya clownfish, karena kalau saya sendiri main akuarium laut pasti ada clownfishnya. Jadi kita pakai si clownfishnya biasanya buat proses cycling. Karena saya taruh dia pertama karena kan saya pelihara. Karena kalau clownfish itu kan jadi kayak ikonik ya. Nemo itu harus ada di akuarium laut. Jadi orang taunya akuarium laut itu Nemo ya laut. Kalau saya sih gitu. Tapi kalau misalnya kalau kalian mau fishless, masukin aja kayak ghost feeding kemarin yang seperti saya bilang, seolah-olah ada ikan sebagai sumber amonia, kita masukin si makanan ikannya, pelet, udang atau apapun itu, udang kupas sebagai sumber makanan. Jadi seolah-olah ada ikan, kita kasih makan, padahal nggak ada. Nah itu yang dimaksud adalah supaya terjadi pembusukan, jadi sumber amonia. Atau kalian bisa pakai amonium chloride dari Dr. Tim, itu ada takarannya lebih enak lagi. Kalian masukin sampai di berapa tuh, ikutin aja sesuai petunjuknya, saya juga lupa. Pakai amonium chloride. Atau bisa juga, misalnya kalian punya 2 tank, ada 2 akuarium di rumah, akuarium laut. Nah itu kan satu ada skimmernya, sisa skimmernya itu kan amonia, masukin aja ke dalam. Cuman ya jangan terlalu banyak, jangan 1 cup penuh kalian masukin, waduh nggak jadi cycling. Ya tetap harus ditakar lah, amonianya pelan-pelan bertahap, jangan terlalu banyak juga. Soalnya nanti prosesnya akan lama banget. Kalau misalnya amonia terlalu banyak, bakterinya juga malah nggak makan, malah mati nanti. Paling gitu aja sih ya. Itu aja update-nya dari saya. Sekian video ini, mudah-mudahan jadi pengetahuan juga buat kita sama-sama belajar biar lebih cantik kita punya akuarium di rumah dan kita menjadi river yang bertanggung jawab. Paling itu aja sih. Sampai jumpa di next video. Bye.